Dengan kondisi negara kita sekarang, karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi, tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan suatu pidato dari Cinta Laura, ya, seorang artis ini, ya. Di mana teman-teman sekalian, dia memang sangat mengedukasi. Dari pidato yang disampaikannya itu tentu menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang menggunakan akal sehat dan juga yang tidak mabuk agama. Karena selama ini teman-teman sekalian, perpecahan di bangsa kita ini adalah tentang agama. Itu yang paling nomor satu teman-teman sekalian. Disitulah nilai perbedaan. Oh, kamu Kristen, kamu Islam, kamu Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, dan lain sebagainya. Jadi dari agama lah, ya, terjadi perkotak-kotakan, bahkan ya terjadi diskriminasi. Tempat ibadah orang lain itu dihancurin gitu ya, dibubarkan ibadah mereka, dan itu yang sedang terjadi. Dan dalam pidato Cinta Laura ini memberikan sebuah edukasi bagi kita supaya ketika kita menjadi seorang yang beragama, maka kita harus lebih bisa menunjukkan sikap orang yang punya agama, bukan justru sebaliknya. Karena tindakan terorisme, radikalisme, premanisme, ini adalah tindakan orang yang tidak beragama. Maka ketika Anda mengaku sebagai orang beragama, maka Anda harus bisa menciptakan suasana yang damai. Nah, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak dan dengarkan bersama pidato Cinta Laura berikut ini. Dengan kondisi negara kita sekarang, karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi, tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia karena dalam keluargaku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi, kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah
karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat, René Descartes. Dan ini membuat segalanya semakin jelas. Nggak hanya René Descartes yang melakukan ini, tapi baru seminggu yang lalu aku membaca buku Leviathan oleh John Locke. Ini dua-duanya adalah philosophers yang sangat besar ya, yang mengatakan manusia itu terbatas. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, infinite. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita? Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang memarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. God is not human. God bukanlah manusia. Jadi jangan memanusiakan Tuhan dan jangan menggunakan Tuhan atau agama untuk kepentingan pribadi. Dan itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat. Kali manusia memilih untuk hidup dalam kegelapan karena kebenaran membuat mereka tidak nyaman. Separatisme, konflik agama, diskriminasi dalam segala bentuk semakin sering terjadi karena arah pandang masyarakat yang dipaksa untuk terpusat kepada bayang-bayang yang menggambarkan sebuah realita yang dipenuhi kebencian, ketakutan, dan kekerasan. Sebuah realita yang membedakan antara aku dan kamu, mereka dan kita, sehingga suara-suara yang berusaha mendorong rasa cinta, kerjasama, dan toleransi dibungkam karena mengancam persekutuan dan kelompok-kelompok yang mendapat keuntungan dari terpecah belahnya negara kita. Sama seperti matahari dalam perumpamaan Gua Plato, sumber informasi dan realita, yaitu kebenaran di dunia kita, dihadang. Sehingga masyarakat, apalagi rakyat kecil, lebih rentan terjerumus dalam pemikiran yang sesat dan sempit. Bung Karno pernah mengatakan, orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan bahwa kita harus menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda-beda dan tidak memaksa suatu kepercayaan kepada orang lain. Disinilah pendidikan formal maupun informal, berita dan media pada umumnya bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali penduduk bangsa kita akan nilai-nilai fundamental dari setiap kepercayaan yang ada di negara ini. Menyadarkan masyarakat bahwa setiap agama dan kepercayaan, apapun itu, membantu manusia agar memiliki kompas moral untuk mencintai dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan adil. Jadi saya rasa tidak ada satupun dari kita yang berhak berkoar kecintaan kita terhadap Tuhan kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan sendiri. Oke, teman-teman sekalian, itulah pidato yang disampaikan oleh Cinta Laura di salah satu televisi, teman-teman sekalian. Dan dalam pidato ini sebenarnya hadir ya tokoh-tokoh agama dan juga menteri agama. Dan tentu hal ini juga merupakan pelajaran bagi kita supaya kita itu bisa mengajarkan umat yang beragama. Misalnya Anda sebagai tokoh agama, sebagai ustadz, sebagai pendeta, sebagai pastor ya, atau sebagai apalah ya, mungkin kerohaniawan, maka kita dituntut sebagai orang yang beragama untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada umat yang kita bina, sehingga terciptanya, teman-teman sekalian, ya persatuan di Republik Indonesia, bukan justru kekacauan yang terjadi. Bentar-bentar kita udah dengar, oh gereja si ini, yang gereja ini dibubarkan, gereja ini disegel, gereja ini dibom, gereja ini dihancurin dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada si panduk ya, gitu. Ya, pernyataan sikap kami menolak pendirian gereja, kami menolak orang-orang Kristen, kami menolak ini dan itu dan segala macam. Kami adalah agama yang paling benar. Nah, itu harus dijauhkan, teman-teman sekalian. Nah, dalam video terakhir ini, saya sampaikan buat teman-teman semua yang Kristen,
Mari kita tetap menciptakan damai sesuai dengan ajaran kekristenan. Ya, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa kasihilah sesamamu manusia dan juga berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Dan juga kita dituntun untuk harus bisa mengasihi mereka yang memusuhi kita, ya. Kita harus bisa mengasihi mereka. Apapun itu, kita harus bisa menunjukkan kasih kepada mereka. Dan kita terlebih diajarkan untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi berilah tempat bagi murka Allah. Sebab dialah yang punya hak untuk membalaskan setiap perbuatan orang. Oleh karena itu, teman sekalian, kekristenan harus mengajarkan tetap kasih, mengajarkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan ya 5 sila itu. Kekristenan dituntut untuk harus bisa melakukan itu semua, menerapkannya di dalam kepemerintahan, di dalam organisasi manapun. Kita harus bisa tetap terapkan hal itu. Sebab itulah ajaran yang telah diajarkan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.